Set bule ditampar, dilempar gelas sama dilempar setrikaan. Dan akhirnya Antonio Dedola bongkar bukti transferan. Malah Nyai ketakutan. Nyai itu apa begging sama Tony. Jangan kau bohong dari Fatin. Sebetulnya siapa yang bohong ya? Yang memulai pertengkaran Antonio Dedola ataukah Nikita Mirzani? Tapi Nikita Mirzani bilang Antonio Dedola yang memulai pertengkaran. Buset bule ditampar, dilempar gelas sama dilempar setrikaan. Oh my god, kejam sekali Nyai. Ngereok banget. Tapi memang kalau misalnya ditampar sih dia ngakuin juga tuh Nyai ya. Terus kalau dilempar gelas juga tapi dia udah minta maaf juga karena kan si Antonio ini udah melemparkan kata-kata yang tidak pantas buat Nyai. Akhirnya mendaratlah tuh gelas ya. Kalau setrikaan sih latihnya cuma kabelnya doang. Tapi si Tony udah balik lagi tuh ke Jerman. Dan kemarin juga kan Nyai bilang bawa Renzel yang branded ame bawa gelang. Sebenarnya bisa sih kata Tony kalau dibalikin ya. Karena si Tony ini selama nikah sama Nyai kagak pernah minta apa-apa sama bininya. Tapi kan kemarin sempat dituduh juga ya. Iya tuh gue yang biayain. Akhirnya Antonio Dedola ini juga klarifikasi say setelah dituduh sama netizen rame-rame sebagai pencuri ya. Kemarin juga kan Nyai bilang lah ATM gua dia yang pegang, katanya begitu. Klarifikasi lah tuh bule ya. Dia bilang enak aja ayo dibiayain sama dia. Dan akhirnya Antonio Dedola bongkar bukti transferan. Malah Nyai ketakutan. Kok Nyai takut sih? Sampai dibeberin chatnya. Nyai itu apa begging sama Tony. Katanya please tolong hapus. Kata Antonio yang mulai perang siapa? Yang mau ngilangin fakta siapa? Jadi juga kan bela diri ya. Kan Tony juga kalau ngelakuin sesuatu juga kagak gegabah. Orang dia juga pernah jadi polisi. Jadi kagak pernah nyuri lah say. Ya kalau kita mah sebagai warganet ya sebagai penonton, siapa yang benar siapa yang salah kita lihat aja deh di infotainment berikutnya ya. Dari masing-masing juga kan bela diri. Ya kalau kemarin Nyai lempar gelas sama setrikaan, misalnya lempar sama ART kali. Lupa kalau dia lakinya. Halo Sobat Fakta, 5D ketemu lagi dengan 5D yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Ya, Day Lopez, seorang penyiar radio yang cukup populer di tanah air dan malang melintang di dunia televisi dan dunia radio. Dia adalah penyiar radio dangdut Indonesia yang punya banyak talenta. Dia bisa berbagai macam suara dan dalam akun TikToknya dia akhirnya juga mengomentari soal Nikita Mirzani. Komentar-komentar soal Nikita Mirzani ini dia memilih sudut pandang menyerang Nikita Mirzani dan bukan sebagai followers dari Nikita Mirzani. Termasuk juga soal Antonio Dedola kali ini. Dan berikut ini beberapa opini dari Day Lopez soal kasus-kasus yang menimpa Nikita Mirzani sejak dulu. Bukan baru kali ini saja dia mengomentari kasus-kasus yang menimpa Nikita Mirzani, tapi sudah berkali-kali di dalam akun TikToknya. Nah, untuk mengetahui sudut pandangnya, kita simak saja apa yang dikatakan Day Lopez soal Nikita Mirzani yang baru saja ribut dari pacarnya Antonio Dedola. Nikita Mirzani dan Fitri Salhuteru membuat sayembara dengan total hadiah 35 juta rupiah bagi yang menemukan Eksis dengan mencari yang habis diangkat rahimnya. Gimana perasaannya? Krik. Kalau Ayah ditanya begitu ya, pasti Ayah jawab sakit Mali. Sebenarnya mungkin kondisi fisiknya pulih, tapi kan ininya belum. Kan selama ini juga Nyai kan cuma operasi kecantikan aja. Dara Ayu featuring Wandra, kerinduan. Rasa rindu itu pasti ada ya kalau misalnya kita udah lama gak ketemu sama teman. Apalagi pas begitu ketemu sama teman yang baru saja pulih dari sakitnya, jangan sampai salah-salah ucap. Seperti yang diucapkan Nikita Mirzani kepada Melanie Ricardo yang berakhir dengan panen hujatan. Nyai kemarin ketemu Melanie Ricardo akhirnya banjir hujatan juga tuh ya. Karena apa? Karena kemarin itu kan ketemu ya di acara pembukaan flagship store brand kosmetiknya Luna Maya Beauty. Awalnya sih Nyai ini kan lagi datang ke situ ke acaranya ya, terus ngeliat Melanie Ricardo lagi ngobrol-ngobrol gitu. Tapi udah nyalain kamera guys. Begitu arah kameranya ke Melanie Ricardo, langsung tuh dikasih pertanyaan. Yang habis diangkat rahimnya gimana perasaannya? Krik. Kalau Ayah ditanya begitu ya, pasti Ayah jawab sakit Mali. Tapi Melanie Ricardo langsung jawab aja, kasih pesen dong buat gue. Dijawab lagi sama Nyai, selamat kak. Ditambahin lagi sama Melanie Ricardo, dibenerin tuh, dilurusin ya, selamat supaya sehat selalu. Terus Nyai juga nambahin lagi,
Ya selamat ya, sekarang udah gak ngerasain sakit lagi. Kalau misalnya kita ketemu sama teman yang baru aja pulih dari operasi, sebenarnya mungkin kondisi fisiknya pulih, tapi kan ininya belum. Yang namanya diangkat rahim ini kan kayak harta dari perempuan gitu kan ya. Pasti kan bergejolak dengan batin ya kan. Makanya warganet itu marah gitu ya. Ada yang bilang tuh, Melani diangkat rahimnya malah dicapin selamat, kagak ada simpatinya sama sekali. Terus ada yang komen juga tuh, mimik muka Melani kagak enak pas ditanya. Ya iyalah, mendingan menghindar aja deh. Sabar banget. Kalau kesabaran ayah sih setipis tisu. Bakal emosi langsung ya kalau ditanya begitu. Mungkin Nyai harus buka-buka Google lagi, cari tahu tuh gimana sih kata-kata yang harus diucapkan kepada teman yang baru pulih aja dari sakit gitu, atau baru pulih aja dari operasi. Nyai kasih contoh aja buat Nyai ini. Cepat sembuh ya teman ya. Gua tuh selalu kirimin banyak harapan baik demi pemulihan, demi kesehatan, demi kesembuhan juga, dan berharap kesehatannya juga menjadi lebih baik, karena hari-hari baik menanti kamu selalu. Begitu kan, cakep ya. Sopan juga kan ya. Ya udah sih dimaklumin aja. Mungkin ya kagak pernah ya ada temen gitu ya, kalau misalnya dia pasca operasi atau habis sembuh dari sakit, yang ngucapin kata-kata yang baik, yang bijak, yang enak didengar gitu ya. Karena kan selama ini juga Nyai kan cuma operasi kecantikan aja. Ya paling temen-temennya cuma ngucapin selamat ya atas bentuk hidung barunya, atau kalau enggak selamat ya atas bibir seksinya, atau kalau enggak selamat ya atas bentuk yang gedenya. Perseteruan antara Nikita Mirzani dengan Bunda Korla. Kangen band jangan bertengkar lagi. Kumohon jangan bertengkar lagi ya Nikita Mirzani, karena kemarin sempat bikin heboh juga dengan perseteruannya bersama Bunda Korla, Maharani Kemala, Ivan Gunawan, dan Shandy Purnamasari. Apakah permasalahannya sudah selesai? Karena teman dan musuh itu memang tidak ada perbedaan. Kadang dia mendukung kamu, dan kadang juga dia justru menusuk kamu dari belakang. Perseteruan antara Nikita Mirzani dengan Bunda Korla, Maharani Kemala, Ivan Gunawan, dan Shandy Purnamasari ternyata sudah selesai. Waktu live Instagram Nikita Mirzani udah bilang kalau baikan sama Bunda Korla sih enggak ya, tapi Bunda Korla udah mengakui kesalahannya, menurut Nyai udah cukup. Terus kata Nyai, Bunda Korla juga gak bakal bahas anak-anak Nyai lagi, dia juga gak bakal bahas Nyai lagi, pokoknya sudah selesai. Udah minta maaf juga tuh Maharani Kemala, jadi udah kagak ada pembahasan lagi. Nah, di Instagramnya Kak Fitri aja kan kemarin ada postingan barengan Maharani Kemala, Shandy Purnamasari, sama Ivan Gunawan. Mereka udah ketemuan guys, tapi nggak ada Nyainya. Ternyata Nyai nggak bisa datang yang seharusnya ada di pertemuan itu, karena Nyai itu harus menyelesaikan urusan keberangkatan anaknya ke London. Jadi ya pokoknya semua dianggap udah selesai ya guys. Nah kalau soal Bunda Korla sih kok jadi mempercepat kepulangannya ya. Kemarin bilang Bunda Korla pulangnya bakal awal Februari, kok tiba-tiba dipercepat jadi tanggal 31 Januari sih Bun? Jangan-jangan gara-gara masalah ini. Dan ternyata memang benar, Bunda Korla mempercepat kepulangannya itu gara-gara nggak mau ada huru-hara nantinya. Ya ampun Bun, padahal kan anak-anaknya Buncor masih kangen. Di huru-hara kemarin kalau Aye berperan jadi sutradara, dia bilang, "Cut, bungkus." Aktingnya keren. Endorse gimana? Masuk banyak. Kalau miskin katanya kagak usah nyumbang-nyumbang gitu, sok-sok ngasih challenge gitu, nggak usah belagu. Lapang Dada dari Sheila on Seven. Nampaknya judul lagu ini pas banget buat Bunda Korla yang berhati lapang ya, karena sebelumnya kan Nikita Mirzani berkoar-koar soal uang saweran yang pernah diberikan kepada Bunda Korla saat live Instagram dan dengan nominal yang fantastis, tapi minta dikembalikan. Tapi ternyata diam-diam Bunda Korla sudah mengembalikan uang saweran itu kepada Nikita Mirzani. Oh ya ampun, pantesan udah gak ada koar-koar lagi dari Nyai. Ternyata Nyai udah terima transferan, udah nyampe, udah dicek di mutasinya ada 100 juta. Bunda Korla tuh gak lama tuh habis Nikita Mirzani ngoceh-ngoceh, 2 hari kemudian langsung transfer pas 100 juta tanpa potongan pajak apapun. Keren Bun, karena kan Bunda diminta tuh sama anak-anaknya, udah deh balikin aja duitnya gitu ya, biar dia mingkem. Ternyata beneran mingkem. Sampai Bunda kesel kan, manggenya kalau miskin katanya kagak usah nyumbang-nyumbang gitu, sok-sok ngasih challenge gitu, gak usah belagu. Ya sih sebenarnya kan dia ngasih challenge ya sebetulnya kan, jadi dapat duit itu kan harusnya kagak cuma-cuma, ada tantangannya juga.
Karena Bunda Entu kagak mau ambil pusing guys. Pokoknya Bunda Korla datang ke Indonesia dengan cara terhormat, pulang juga dengan cara yang terhormat gitu. Dia tuh nggak mau bikin huru-hara di negaranya sendiri. Tapi sih sebenarnya Nyai sama Bunda Korla itu katanya belum berdamai guys. Cuma kalau Nyai itu memaafkan, kalau soal berdamai sih enggak katanya. Nih kita baru tahu juga nih alasan Nyai terus-menerus menyerang Bunda Korla gara-gara apa coba? Gara-gara Maharani Kemala dan Ivan Gunawan waktu bertandang ke Jerman, tiba-tiba Bunda Korla itu memblokir salah satu teman lamanya yang juga kenalan Nyai. Terus Bunda Korla tuh dianggap ingin menghilangkan masa lalunya biar nggak ketahuan. Ya kan di podcast yang lain juga Nyai masih berkoar-koar ya, masih menyinggung soal jenis kelaminnya Bunda Korla. Ayah jadi penasaran ya sama lu pade. Tolong dong perhatiin kalau Nyai lagi nyisir. Pengen tahu aja kok bisa gitu rapi ya, kagak kelihatan tanduknya.